اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زدوا شرفا يا رب، زدوا شرفا يا رب، يا رب كرما وتعظيما ورفعة وبهبة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذا الفخر العلي وقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. على كل حرف كتب ويكتب أبدا ودين دهر جاهلا. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وجمعنا به وبعلمه بدار آمين. آداب الصلاة، adab sholat. Kemarin kita udah habis bahas adab tidur. Sekarang kita udah masuk adab sholat. Ay al-matlubatu fiha, artinya perkara yang dituntut di dalam sholat. Wa idza faragta min taharatil hadathi ay al-asghari wal akbari wa min taharatil khabati. Wa idza faragta, apabila engkau telah selesai, min taharatil hadasi, bersuci daripada hadas, ay al-asghari wal akbari, artinya hadas kecil dan hadas besar. Udah rapi ini kita ceritanya, udah rapi nih, kita udah rapi bersuci dari hadas kecil dan hadas yang besar. Wa min taharatil khabasi, dan sudah selesai juga daripada bersuci dari kotoran-kotoran. Di fathah ini dengan menggunakan dua fathah, khobasi ay an-najasi, artinya najis. Sudah selesai kita bersuci dari segala najis. Alladzi la yu'fa anhu, yaitu najis yang tiada dimaafkan. Karena ada najis yu'fa anhu, ada najis yang la yu'fa anhu. Kalau najis yang dimaafkan itu najis yang tidak terlihat oleh mata, itu najis yang dimaafkan karena kecilnya, seperti kita ketempelan laler. Nah, laler itu habis nempel di kotoran gitu, habis menempel di kotoran
kemudian itu lalu terbang nemprok di baju kita. Nah itu najisnya yufa, dimaafkan, karena tidak terlihat, kecil sekali. Kalau najis yang tidak dimaafkan ya banyak, yang jelas najisnya seperti darah, nanah, dan ukurannya banyak. Fil badani, di badan, hatta dakhil fami, sampai bagian dalam mulut kita. Maksud daripada konten badan, dalam-dalamnya mulut, wal anfi, dan dalam-dalamnya hidung, wal aini, dan mata, wal uduni, dan telinga. Itu udah bersih semuanya. Wathiyabi, dan juga pakaian. Wa ghairiha min kulli mahmulin mulatin lahu, dan selainnya daripada benda-benda yang menempel pada pakaian. Wal makani, dan tempat. Udah bersih semuanya tuh daripada najis-najis. Badan kita udah bersih, pakaian kita udah bersih, tempat kita alladzi yusalli bihi, yang digunakan untuk salat udah bersih juga daripada najis. Wa min satril aurati, dan daripada menutup aurat udah selesai juga kita menutup aurat kita. Minasur roti ila rukbati, daripada pusar ila rukbati, sampai kepada lutut. Kama hiya lirrajuli hurran kana aw abdan. Ini adalah batas auratnya laki-laki. Hurran kana aw abdan, baik laki-laki itu merdeka maupun hamba sahaya atau budak. Itu auratnya sama. Itu batas aurat laki-laki yang antara pusar sama lutut. Itu aurat laki-laki. Udah selesai kita semuanya itu, fastaqbilil kiblata ay bisodrika, maka menghadaplah ke arah kiblat, ay bisodrika, dengan dadamu. Jadi yang menghadap kiblat itu adalah dada kita. Ketika kita sholat, yang menghadap kiblat itu adalah dada. Makanya ketika kita sholat, wajah kita berpaling kemana itu boleh, cuma makruh, dan khawatir bisa membatalkan sholat karena gerakannya. Dalam keadaan tertentu boleh muka kita berpaling. Misalkan kita dalam musafir, kadang-kadang musafir, kita bawa barang-barang perbekalan kita yang banyak, kemudian kita sholat, ya. Nah itu kita dibolehkan sambil sholat itu sesekali gitu melihat keadaan barang kita, aman gak ada ambil. Nah itu boleh kita sambil latihan gitu, wajah kita palingin. Asal jangan dada kita. Kalau dada kita berpaling daripada arah kiblat, batal sholatnya. Karena yang jadi patokan arah kiblat ketika sholat itu adalah dadanya, dada kita. Jangan sampai dada kita berpaling dari arah kiblat. Ainaha mutlaqan, artinya zat itu kiblat. Zat kiblat itu apa? Ka'bah maksudnya. Zat kiblat itu Ka'bah. Jangan sampai kita berpaling tuh. Maka hadapkanlah dada kita ke arah kiblat, yaitu zatnya kiblat, yaitu Ka'bah. Fil qurbi yakinan wa fil bu'di zannan. Ketika kita dekat dengan kiblat, ya, ketika kita dekat dengan kiblat itu kita harus yakin kalau memang kita menghadap arah kiblat secara pas dan tepat, betul gitu. Misalnya kita emang lagi ada di sana di Masjidil Haram, ya, itu kita dekat, meskipun kita sholat di luar Masjidil Haram, nah kita harus yakin kalau emang arah kita itu udah pas menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah. Kalau dekat begitu kita melenceng sedikit, batal sholat kita karena dekat.
wa fil bu'di zonan, dan kalau kita dalam keadaan jauh zonan itu dikira-kira saja. Nah ini kita menghadap kiblat nih begitu, nggak mesti harus tepat arah kiblat kita pas dengan Ka'bah gitu. Kayak kita di Indonesia nih, ini melenceng sedikit gitu nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting kita udah masuk arah kiblatnya, arah kiblat ke sana nih gitu. Wa indal imami Abi Hanifah atawajjuh yakunu bijuzin min qaidati musallatin. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, menghadap kiblat itu cukup sekedar atawajjuh, sekedar kita mengarahkan badan kita itu ke arah kiblat saja. Bijuzin min qaidati musallatin, dengan bagian daripada bentuk segitiga. Nah ini rumusannya Imam Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah bahwa pandangan manusia itu kalau digambarkan gitu, itu mirip seperti segitiga gitu. Jadi setiap mata ini mencar gitu. Iya, mencar. Ini nanti pandangannya mencar gitu. Ini musallas namanya, qaidah musallas. Jadi kalau dua mata pandangan kita mencar gitu. Ya. Ini kalau menurut Imam Abu Hanifah menghadap kiblat ini ada di bagian pandangan mata kita segitiga. Di luar daripada segitiga ini, rumusan segitiga itu jangan sampai kita sono menghadapnya, itu biasa, nggak mungkin. Itu rumusannya Imam Abu Hanifah. Wa indal Imam Maliki al-qiblatu hiya al-jihatu mutlaqan. Dan menurut pendapatnya Imam Malik, al-qiblatu hiya, kiblat itu adalah al-jihatu mutlaqan fil qurbi wal bu'di, menghadap secara mutlak baik dekat ataupun jauh. Nah itu Imam Malik, saklek, kaku, mau dekat mau jauh, pokoknya ente harus menghadap ke kiblat tepat. Ente harus mau dalam keadaan dekat kah, jauh kah, itu harus tepat kiblat kita. Imam Malik dari saklek. Wa inda Imam Ahmad, dan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya al-ainu fil qurbi wal jihadu fil bu'di. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu zatnya Ka'bah fil qurbi, ketika kita dekat sama Ka'bah. Nah, itu kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Wal jihadu fil bu'di, dan kita cukup mengarah ke kiblat saja, cukup mengarah, nggak mesti kita harus tepat posisi kita berjurusan dengan Ka'bah kalau kita jauh daripada Ka'bah. Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Fa madhabu Abi Hanifah awsa'u fi amril kiblati. Maka madhabnya Imam Abu Hanifah itu lebih luas fi amril kiblati, di dalam masalah menghadap kiblat. Nah, itu Imam Abu Hanifah lebih luas. Ini pandangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau melihat kalau Imam Abu Hanifah urusan masalah menghadap kiblat ini lebih luas, nggak kaku begitu. Wa ba'dahu madhabu Malik. Setelah Imam Abu Hanifah, yaitu urutan kedua madhabnya Imam Malik. Wa ba'dahu madhabu Imam Ahmad. Setelahnya Imam Malik, urutan selanjutnya adalah madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa huwal mutawassitun, dan dia itu Imam Abu Hanifah itu dia pertengahan madhabnya. Ya, dia enggak kaku, enggak saklek, mutawassit. Wa ba'dahu madhabul Imam Syafi'i, dan setelahnya baru madhab Imam Syafi'i.
Wahwa adyaku, dan Imam Syafi'i ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adyaku itu lebih saklek Imam Syafi'i. Lianahu labudda minal aini indahu mutlaqan. Karena menurut Imam Syafi'i tidak boleh tidak, artinya wajib, minal aini daripada menghadap zatnya kiblat yaitu Ka'bah, indahu mutlaqan secara mutlak. Ai fil qurbi wal bu'di, artinya baik posisi kita dekat dengan Ka'bah maupun posisi kita jauh daripada Ka'bah. Nah, ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Syafi'i saklek nih. Memang yang dituntut adalah benar-benar kalau posisi kita tepat dengan zatnya kiblat yaitu Ka'bah. Kada fi fatawi Al-Khalili, sebagaimana ini diterangkan di dalam kitab Fatawi Al-Khalili. Tsumma ra'aitu nassan fi fikhi madhabi Abi Hanifah. Kemudian aku melihat, ini masih penjelasannya Syekh Nawawi Al-Bantani, panjang ini penjelasannya. Kemudian aku melihat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, nassan, ada sebuah nas, ada sebuah tulisan fi fikhi madhabi Abi Hanifah, di dalam fikih madhab Abu Hanifah, wa huwa qauluhu, yaitu ucapannya Imam Abu Hanifah, falau inharafa anil aini inhirafan la tazulu minhu muqabilan lil qiblati, wa dzalika inda ziyadatil qurbi minha. Salah baca. Falau inharfa, seandainya berpaling, anil aini daripada zatnya Ka'bah, ya bukan berpaling, miring sedikit daripada zatnya Ka'bah, inhirafan, dengan kemiringan, la tazulu minhul muqabalah bil kulliyah, yang kemiringan itu tidak menghilangkan kita menghadap ke kiblat secara keseluruhan, jaza, ini boleh. Nah, ini ada nas di dalam fikih Imam Abu Hanifah begitu. Meskipun kita nggak menghadap ke kiblat, nggak pas tepat kita menghadap ke kiblat, ya miring sedikit, baik miringnya ke kanan kah atau ke kiri kah, selama itu tidak menghilangkan kita menghadap ke kiblat, nggak berlebihan namanya, itu masih boleh, masih sah kita sholat. Ya. Karena tadi Imam Abu Hanifah punya rumusan segitiga tuh. Rumusan segitiga. Kalau menghadapnya kita ke kiblat masih di dalam batas segitiga, lebar segitiga, nah, misalkan kiblat ada di tengah-tengah, nah kita agak miring ke kiri sedikit, atau kita miring ke kanan sedikit, artinya nggak pas arah ke kiblat dengan zatnya Ka'bah, itu masih boleh. Kecuali kita udah menghadap keluar dari batas segitiga ke sana misalnya, nah itu udah nggak boleh. Itu udah keluar daripada rumusan. Fayajuzu at-tayammunu aw tayassur, maka boleh miringnya agak ke kanan, aw tayassur, atau miringnya agak ke kiri, boleh. Di anna wajhi insani makusun, karena sesungguhnya wajah atau pandangan manusia itu makusun, itu melebar, melebar, pandangan manusia itu melebar, mencat. Tadi itu rumusan segitiga, itu menurut Imam Abu Hanifah. Li'annahu yaqul syaitan min jawanibi wajihi muqabilan lil qiblati, karena masih ada kemungkinan, masih ada jurusan wajah seseorang itu, pandangan atau wajah seseorang masih
masuk dalam arah ke kiblat. Kemungkinan masih bisa begitu. Ya, bisa jadi begitu kata Imam Abu Hanifah. Wadhalika inda ziyadatil bu'di minha, dan itu ketika dalam keadaan jauh. Ya, artinya Imam Abu Hanifah sangat memahami posisi seseorang yang sholat dan jauh daripada kiblat atau zatnya kiblat, yaitu Ka'bah. Itu Imam Abu Hanifah sangat memaklumi. Ya, kemungkinan bisa saja seseorang itu karena dia jauh, bisa saja dia melenceng ke kanan sedikit, atau bisa saja dia melenceng ke kiri sedikit. Nggak pas dengan zatnya kiblat, yaitu Ka'bah. Itu nggak masalah. Walau jalan Ka'bata an yaminihi aw yasarihi fala yajuzu bil ittifaqi. Kalau seseorang menjadikan Ka'bah, posisi Ka'bah an yaminihi di sebelah kanannya, aw yasarihi atau Ka'bah di sebelah kirinya, fala yajuzu bil ittifaqi, maka itu jelas tidak boleh menurut sepakatnya ulama. Kita tahu kiblat di sana, kita ngananin gitu, ngananin ya, sebelah kanan kita arah kiblat. Nah itu nggak bisa begitu. Atau kita ngiriin sebelah kiri kita ke arah kiblat, wajah kita di sana, itu nggak bisa begitu. Itu udah jelas nggak boleh, mufakat ulama. Idla syakka hina izin fi khurujihi anil jihati bil kulliyati, karena pada saat itu tidak diragukan lagi bahwa ia keluar daripada arah kiblat secara keseluruhan. Ya, kalau udah begitu pasti yang namanya kiblat kita ada di sana, kemudian posisi kiri kita ada di sana. Ya, kita ngiringin atau kita ngananin gitu. Itu namanya kita udah keluar daripada arah kiblat. Kalau udah keluar daripada arah kiblat nggak boleh. Li'annahu lam yaqo fima baina khotoini min qaidatin mutsallatin, karena bahwasannya ia tidak masuk di antara dua garis daripada bentuk segitiga. Wahadihi suratuhu, dan ini gambarnya. Ini kalau di kitab ada gambarnya. Ya, kalau ada pemain tulis mah ada gambarnya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah tuh, nah, pandangan kita tuh mencari gitu segitiga. Nah itu posisi Ka'bah ya, ada di tengah-tengah pandangan kita. Ini pandangan kita nih. Nah, ini rumusannya Imam Abu Hanifah begini, segitiga. Ketika seseorang masih dalam segitiga nih, orang dari masih segitiga, melenceng sedikit ke kanan atau melenceng sedikit ke kiri, yang penting masih batas bentuk segitiga ini, itu nggak masalah. Tapi kalau udah keluar dari batas segitiga ini, itu udah nggak boleh, udah batal namanya, udah nggak sah sholat kita. Yang rumusannya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani menggunakan rumusan Imam Abu Hanifah. Faida arada ma'rifatan bihadi, apabila seseorang ingin mengetahui arah kiblat, falyadur fi maghribit swaifi, maka lihatlah fi maghribit swaifi, di arah terbenamnya matahari pada saat musim panas, fi atwari ayamihi, pada hari yang paling panjang. Nah ini rumusannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa maghribi syitani, dan melihat pada saat terbenamnya matahari musim dingin, fi qasri ayamihi fi aqsari ayamihi, pada hari yang paling pendek saat itu, pada musim dingin. Kalau di kita nggak ada musim panas, musim dingin nggak ada, kita adanya musim kemarau, musim hujan. Ini kalau musim panas, musim dingin adanya di sana, di tanah Arab sana, musim panas, musim dingin. Nah itu ketika masa musim panas ada satu hari yang panjang sekali,
dan pada musim dingin ada 1 hari yang pendek. Nah itu yang dilihat di situ. Falyada as-sulusaini fil janibil aimani. Kemudian ia potong 2/3. Jadi merumusan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ia potong 2/3 pada sisi kanan, wasulisi fil aisari, dan memotong 1/3 daripada sebelah kiri. Wal kiblatu inda dzalika, dan kiblat itu posisinya ada di tengah-tengah potongan tadi. Sebelah kanan kita potong 2/3, sebelah kiri kita potong 1/3. Nah ini kiblat ini ada di posisinya tengah-tengah. Itu buat negara yang musim panas dan musim dingin. Kalau kita nggak ada. Walau lam yaf'al hakadha, kalau seseorang tidak melakukan yang demikian, maksud tadi itu mencari posisi arah kiblat dengan memperhatikan terbenamnya matahari di sebelah barat pada musim panas dan terbenamnya matahari pada musim dingin. Misalkan seseorang tidak melakukan ini itu, wa sholat fima bainal maghribi, kemudian ia sholat fima bainal maghribi, pada waktu di antara 2 terbenamnya matahari. Ya, tadi itu pada waktu terbenamnya matahari musim panas dan musim dingin. Nah, kan dia buat rumusan tuh. Ya. Jaza ini boleh. Cuma kan zaman sekarang udah canggih, udah nggak begini lagi kita. Ya, ketika kita mau sholat gitu, ya, itu kan udah banyak penunjuk waktu, bisa jam, atau kita bisa lihat matahari, itu bisa. Tsumma idza arada ma'rifata 'ainal qiblati li ahli jawi. Kemudian apabila seseorang ingin mengetahui ainal kiblati, zatnya kiblat, di ahli Jawi, untuk penduduk tanah Jawa. Nah ini baru buat kita. Fal ya'lam awalan khattal istiwa'i, maka pertama kali yang mesti kita ketahui adalah khattal istiwa'i, yaitu garis istiwa, atau kalau kita kenal sekarang garis khatulistiwa. Itu kita mesti tahu dulu. Jadi kita buat rumusan lagi garis khatulistiwa. Fil masyriqi ilal maghribi, yang kita ambil dari arah masyrik timur ilal maghribi sampai ke arah maghrib barat. Jadi kalau untuk penduduk Jawa di tanah Jawa itu Syekh Nawawi Al-Bantani kasih rumusan begitu. Pertama kita buat dulu garis istiwa, garis yang lurus menjurus pas dari arah masyrik, dari timur ke barat. Kita bikin garis lurus dari timur ke barat. Nah, posisi kita terserah, kita mau bikin ngadep kita ke barat atau kita mau bikin ngadep kita ke timur, gak apa-apa. Yang penting kita tahu rumusan kita. Oh ini timur, kita tarik garis lurus dari timur ke barat. Kita tandain ini timur, ini barat, begitu. Kita garis lurus. Sumajal alaihi asya'an mutasawiyatan kalfulusi masrufatan min jihatil maghribi ila jihatil masyriqi bi arba'ati wasittina syai'an. Kemudian jadikanlah sesuatu yang lurus juga, yang bersamaan dengan garis yang kita bikin tadi itu, garis istiwa yang kita udah bikin tadi, kalkulusi seumpama titik ya, titik. Kita bikin titik di sebelahnya. Kita tadi bikin garis lurus tuh dari arah timur ke arah barat, lurus kita. Kemudian bikin lagi sesuatu yang mengiringi garis lurus itu, seperti titik gitu. Nah ini diajarkan kita membuat titik 64 titik. Nah, oleh Syekh Nawawi kita bikin titik di samping garis lurus tadi yang kita buat lagi titik sebanyak 64. Ya. Dari arah timur ke arah barat kita titikin gitu.
Ini rumusannya begini. Gambarnya ada sih. Cuma kan itu urutannya kagak tahu. Ini urutannya yang di bawahnya. Rumusannya. Yang pertama tadi tuh bikin garis lurus dari arah timur ke arah barat. Kemudian kita bikin di sebelahnya titik-titik itu sebanyak 64 titik ya, berdampingan dengan garis tadi kita bikin. Wahwa miqdaru fadlituri baina Makkah wa Jawa. Dan garis titik itu adalah perkiraan ya, jarak jauhnya antara Mekah dan Jawa. Jadi titik yang 64 tadi itu perkiraan jarak jauhnya gitu. Jarak jauhnya dari Mekah ke Jawa. Tsumma liyaj'al min jihatil maghribi ila jihatil yamini mastufan biwahidati wa ashrina. Kemudian kita buat lagi titik-titik lagi tuh dari arah barat. Tadi kita tarik garis lurus tuh dari timur ke barat. Nah, kemudian dari barat nih sebelah kanan barat kita bikin titik lagi sebanyak 21 titik. Nah, sebanyak 21 titik. Wahwa ardu Makkah. Dan itu adalah lebarnya Mekah. Ya, lebarnya Mekah. Min khotil istiwa'i, dari batas garis istiwa atau garis kastul istiwa yang kita tarik lurus tadi itu. Nah, ini kurang lebih. Kemudian dari maghrib kita titikin lagi sebanyak 21. Nah, ini 21 ini adalah perkiraan Mekah ini ada di sebelah sini gitu, perkiraan. Waliyatan jihatal masyriqi ila jihatin yasari masrufan bisitatin. Kemudian kita jadikan lagi dari jurusan timur, ya tadi barat tuh kita kasih barat ke kanan, kita titiknya 21. Nah, kemudian jurusan timur nih, timur tadi kita bikin ada di bawah. Ya, kita tarik timur ini ke kiri. Kalau tadi ke barat kita kasih titik sebelah kanannya. Kemudian dari timur kita kasih titik ke sebelah kiri. Ya. Masrufan bisitatin, yaitu titik yang berurutan, sebanyak 6 buah titik. Nah, timur ini kita kasih titik, teman sebelah ini posisi sebelah kiri kita kasih 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wahwa miqdaru ardo Jawi. Dan 6 titik ini adalah perkiraan ukuran lebarnya Jawa. Tsumma khatum min akhiris sitati ila akhiril wahidi wa ashrina. Kemudian kita tarik garis dari ujung 6 titik tadi itu yang di timur sebelah kiri sampai ujung titik yang 21 yang ada di sebelah barat. Nah, itu ujungnya kita tarik garis lurus. Setelah kita tarik itu ujung ketemu ujung. Fadalika mailul kiblati. Maka garis lurus yang kita tarik dari ujung titik yang 6 ke ujung titik yang 21 itulah arah kiblat kita. Ya. Jadi rumusannya gampang kita arah kiblatnya. Jadi begitu aja. Yang penting kita tahu patokan lurusnya antara barat sama timur. Ya, ketika kita tahu, kita buatlah garis lurus seperti itu. Malah menurut aneh ini garis ini kurang tepat gitu, karena harusnya dia bikin garis dari ujung sini sampai ujung sini nih. Ya, posisi kita ada di sini, berarti kita sholat miringnya kanan gitu, kanan sedikit. Nah, ini posisi kiblat kita. Ini kan barat nih, kita sholatnya ada di sini. Ya. Jadi ketika kita sholat jangan bukan menghadap ke barat, tapi dari barat kita kanan sedikit. Nah, ini posisi kiblat kita. Nah, ini garis lurusnya kita buat dari ujung titik yang 6 ketemu ujung titik yang 21, itulah arah kiblat kita kan gitu. Atau meskipun nggak tahu arah kiblat kita, masih batas di sini, kita masih boleh. Ya,
Yang penting jangan keluar dari sini. Di sini misalkan kita mau sholat, nah itu udah nggak bisa. Itu udah keluar dari arah kiblat, dari rumusan segitiga Imam Abu Hanifah. Ya, udah keluar. Wahadi suratul, dan ini gambarnya. Nah, kurang lebih begini. Ya, kalau menurut aneh, ini yang salah yang nyalin kayaknya ini. Jadi kurang pas gitu. Kalau kita sholat terus menghadap ke sini, kok kiblat di sini, padahal di sini maksudnya gitu. Jadi anda mikir, ini kayaknya kurang pas garis-garisnya. Nah, dari ujung garis yang 6, ujung titik yang 6 ketemu ujung titik yang 21. Nah, ini kita menghadapnya di batasan titik yang 21 ini masih boleh. Iya. Yang penting jangan keluar dari ini atau jangan pas jurusan maghrib, pas jurusan barat, itu juga boleh. Itu kiblat kita. Mungkin kiblat kita dari arah barat nganan gitu, nganan sedikit. Allahu a'lam.